Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Sakti. Saya adalah mahasiswa semester 4 Teknik Informatika dari Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengendali intensitas lampu ruangan berbasis Arduino Uno menggunakan metode fuzzy logic, di mana presentasi ini ditujukan atau dimaksudkan untuk melengkapi tugas UAS ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan semester 4 yang diampu oleh Ibu Anita Andriani, Magister Science. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu sudah merambah di kehidupan sehari-hari. Begitupun juga pada sistem Arduino Uno. Pada sistem Arduino Uno atau microcontroller kita dapat menambahkan atau membuat sebuah logika fuzzy, di mana itu bisa menjadi sebuah sistem kecerdasan buatan sederhana yang bisa diterapkan dalam sebuah rangkaian elektronika. Untuk penerapannya bagaimana dan rangkaiannya seperti apa, simak presentasi berikut ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan meresume jurnal kecerdasan buatan yang berjudul Pengendali Intensitas Lampu Ruangan Berbasis Arduino Uno menggunakan metode fuzzy logic. Nah, untuk abstraknya sendiri dari jurnal itu disebutkan bahwasanya manusia membutuhkan penerangan untuk melihat. Lampu, terutama lampu LED, menjadi sumber penerangan utama yang membantu penglihatan dan mempengaruhi fungsi ruangan. Sistem lampu LED cerdas menggunakan sensor cahaya atau LDR untuk mendeteksi cahaya luar dan microcontroller untuk mengatur intensitas lampu LED secara otomatis. Hal ini menghasilkan pencahayaan optimal yang hemat energi dan nyaman. Sistem ini bekerja dalam loop tertutup di mana sensor LDR akan memberikan umpan balik kepada microcontroller untuk memastikan pencahayaan yang ideal. Nah, untuk demo program nanti akan disampaikan setelah setelah presentasi ini berakhir dan penjelasan source code-nya ketika membuat project dari pengendali berbasis Arduino Uno menggunakan metode fuzzy logic, di mana fuzzy yang saya pakai adalah fuzzy model Sugeno. Nah, untuk jurnalnya sendiri, jurnal ini berjudul Pengendali Intensitas Lampu Ruangan Berbasis Arduino Uno menggunakan metode fuzzy logic. Untuk jurnalnya sendiri, jurnalnya ada di Joki, Jurnal Otomasi, Kontrol dan Instrumentasi. Dia volume 7 jilid kedua, berada di halaman 73 sampai 88. Tahun rilisnya adalah 2015, penulisnya adalah Ganjar Turesna, Zulkarnain, dan Hermawan. Untuk URL jurnalnya adalah di https journal.itb.ac.id/index.php/joki/artikel/view/4009. Nah, untuk identifikasi masalahnya adalah pada jurnal disebutkan bahwasanya perkembangan teknologi kontrol modern mengarah ke otomatisasi dengan penggunaan komputer. Meminimalkan campur tangan manusia, sistem kontrol komputer menawarkan efisiensi, keamanan, dan ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan kontrol manual. Hal ini juga berlaku pada sistem penerangan. Intensitas penerangan yang optimal penting untuk penglihatan dan fungsi ruangan. Pengaturan penerangan tradisional saklar on atau off tidak mempertimbangkan cahaya alami sehingga dapat menyebabkan inefisiensi energi dan ketidaknyamanan bisa terlalu gelap atau terang. Diperlukan sistem pengaturan penerangan yang lebih cerdas dan efisien yang dapat menyesuaikan intensitas cahaya berdasarkan kebutuhan dan kondisi ruangan serta mempertimbangkan cahaya alami dari luar. Jadi dari identifikasi masalah, bahwasanya kalau kita mengandalkan dari manusia atau dari orang, maka itu kan kontrolnya bersifat manual. Nah, kelemahan dari sifat manual itu intensitas penerangannya itu tidak stabil atau kurang konsisten kalau memang orangnya berdasarkan saklar on off. Jadi kalau orangnya tidak menyalakan atau tidak mematikan, maka lampu itu ya mengikuti sifat dari saklar itu. Beda dengan lampu itu kita sambungkan dengan sistem cerdas atau kecerdasan buatan, maka lampunya bisa diatur untuk gelap terangnya menggunakan sensor inputan berupa sensor cahaya, kemudian diolah di coding menggunakan metode fuzzy. Nah, di fuzzy itu bisa diterapkan pada microcontroller Arduino.
Nah, penjelasannya bahwasanya teori tentang fuzzy set itu atau himpunan samar pertama kali dikemukakan oleh Lotfizadeh tahun 1965 dengan teori fuzzy set bertujuan untuk mempresentasikan dan menangani masalah ketidakpastian atau kebenaran yang bersifat sebagian. Sistem berbasis aturan fuzzy logik di mana variabel linguistik adalah suatu interval numerik dan mempunyai nilai-nilai linguistik yang semantiknya didefinisikan oleh fungsi keanggotaannya. Sistem dengan berbasis aturan fuzzy terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama yaitu fuzzification, yang kedua inference, dan diffusification. Nah, rata-rata atau semua sistem fuzzy terdiri dari 3 komponen utama, yaitu fuzzification, inference, dan diffusification. Nah, fuzzification adalah mengubah masukan-masukan yang nilai kebenarannya bersifat pasti atau crisp input ke dalam bentuk fuzzy input yang berupa nilai linguistik yang semantiknya ditentukan berdasarkan fungsi keanggotaan tertentu. Yang kedua adalah inference. Inference itu melakukan penalaran menggunakan fuzzy input dan fuzzy rules yang telah ditentukan sehingga menghasilkan fuzzy output. Dan yang ketiga adalah diffusifikasi. Diffusifikasi yaitu mengubah fuzzy output menjadi crisp value berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan. Nah, penjelasan dari jurnal itu dapat dilihat pada chat flow berikut, di mana di awal adalah dimasukkan nilai scripts, kemudian di fungsi keanggotaan masukkan di fuzzifikasi, kemudian dimasukkan nilai fuzzy-nya, masukkan fuzzy, di basis aturan di sistem cerdas dia dievaluasi aturan inference dan mengeluarkan fuzzy. Nah, setelah itu fungsi keanggotaan keluaran di diffusifikasi, baru nilai keluaran crisp-nya itu muncul. Jadi mulai dari masukkan crisp, kemudian ada fungsi keanggotaan masukkan di proses fuzzifikasi, kemudian masukkan nilai fuzzy, masukkan fuzzy-nya itu masuk ke dalam basis aturan atau sistem cerdasnya itu, dievaluasi aturan inference-nya, keluarlah sebuah keluaran fuzzy, kemudian dari fungsi keanggotaan keluaran itu menjadi diffusifikasi dan muncul di step terakhir yaitu nilai keluaran crisp-nya itu. Gitu. Nah, explanation yang selanjutnya atau penjelasan selanjutnya adalah dari flow rangkaiannya adalah penerangan dari luar itu nanti akan ditangkap oleh sensor LDR atau sensor cahaya. Nah, diolah di microcontroller Arduino, kemudian dioutputkan ke dalam bentuk LCD. Nah, di LCD itu nanti akan menampilkan fuzzifikasinya. Dia nilai LDR-nya berapa, kemudian kecerahannya berapa, nilai LDR-nya berapa, dan fuzzifikasinya berapa untuk nilainya itu, value-nya itu. Nah, kemudian di PWM pulse width modulation di IC driver dinyalakan dengan otomatis microcontroller Arduino itu dinyalakan oleh power supply 12 volt, bisa menggunakan adaptor biasa. Nah, kemudian dari LCD tadi itu kan untuk menampilkan sistem cerdasnya, fuzzy-nya itu. Nah, kita juga ingin melihat dari output berupa lampu LED di 12 volt itu. Lampunya nanti akan seperti apa responnya, apakah dia ketika lingkungan sekitar itu gelap dia menjadi terang, apakah ketika lingkungan sekitar itu terang dia akan menjadi gelap. Nah, setelah masuk ke IC driver, PWM diolah di PWM, masuk ke dalam dari microcontroller Arduino, kemudian menjadi sebuah PWM, sinyal PWM ditangkap oleh IC driver ke lampu LED. Nah, nanti lampu LED itu akan menyesuaikan dari lingkungan sekitar tersebut. Lampu LED 12 volt, tapi di sini perlu diketahui bahwasanya saya memodifikasi, dia tidak ada keypad. Nah, gambar dari presentasi ini adalah gambar dari flow yang ada di jurnal. Saya tidak mengubah sama sekali, tapi ada sistem yang dimodifikasi karena ketika diterapkan di studi kasus yang kali ini itu mirip, tapi tidak semuanya bisa digunakan karena studi kasusnya juga beragam, jadi tidak semuanya bisa saya pakai, tapi secara prinsip sama gitu ya, sampai ke pengguna. Jadi dari penerangan dari luar LDR ke Arduino berupa sinyal PWM masuk ke IC driver lampu LED dan baru bisa terlihat oleh pengguna. Yang dilihat oleh pengguna adalah intensitas cahaya dari lampu tersebut, apakah dia gelap, samar-samar atau terang. Nah, penjelasan selanjutnya adalah dari perancangan sistem Arduino-nya bisa dilihat dari gambar di sebelah kiri, bahwasanya perancangan perangkat lunaknya menggunakan metode fuzzy logic dengan data input atau crisp input berupa nilai intensitas cahaya sekitar yang tertangkap oleh sensor LDR. Kemudian keluaran sensor berupa tegangan keluaran, sensor dikonversi menjadi sinyal digital atau PWM 8 bit,
8 bit dia memiliki angka 0 sampai 255 oleh edisi converter yang ada dalam modul Arduino Uno R3. Nilai input tersebut yang akan didifusifikasi menjadi himpunan fasi dengan nilai gelap, agak gelap, redup, agak terang, dan terang dengan fungsi keanggotaan trapesium. Nah, dengan menggunakan fungsi keanggotaan trapesium dengan 5 variabel linguistik tersebut, maka kan tadi sudah didapatkan 5 variabel linguistik. Yang pertama yaitu gelap, yang kedua agak redup, yang ketiga redup, yang keempat agak terang, dan yang terakhir adalah terang. Dimana gelap itu ditangkap oleh sensor edisi, dia berada perhitungannya di 0 lux sampai dengan 30 lux, 0 sampai 30. Kemudian agak redup di angka 10 lux sampai 100 lux, 10 sampai 100. Redup di 80 sampai 170 lux, dan agak terang 150 sampai 150 sampai 240 lux. Di terang adalah 220 sampai dengan 255 lux. Nah, bisa dilihat pada grafik trapesium yang ada di sebelah kiri. Oke. Penjelasan selanjutnya adalah contoh CRISP-nya. Jadi ini perhitungannya. Jadi jika ada contoh CRISP input adalah 162 lux. Nah, 162 lux ini berada di antara redup dan agak terang. Di antara redup dan agak terang. Ya, berarti ada di sini kan 162. 162 berada di antara redup dan agak terang, maka untuk menghitung derajat keanggotaan redup dari CRISP input, misalnya 162 lux menggunakan persamaan min buka kurung x min d per atau dibagi buka kurung D min C tutup kurung koma C kurang dari X dan kurang dari sama dengan D, di mana C adalah 150, C adalah 150 dan D nya adalah 170, D nya di 170. Nah, karena dia di 162 kan berarti nilai terdekatnya kan 150 dan 170. Nah, kemudian kita masukkan dari nilai X nya adalah 162, D nya adalah 170, dan D yang kedua adalah 170 dikurangi dengan nilai C nya adalah 150. Nah, didapatkan angka 8 per 20. 8 per 20 itu jika di 8 per 20 jika dijadikan desimal maka 0,4. Nah, jika dia agak terang maka kita masukkan juga persamaannya, di mana persamaannya X kurang dari X min A, kemudian per B min A, koma A kurang dari X dan kurang dari B, di mana A adalah 150 dan B adalah 170, sama dengan yang di atas. Kita masukkan kembali nilai X adalah 162 dikurang 150 per 170 dikurang 150. Didapatkan angka 12 per 20, dan jika dijadikan dalam bentuk desimal maka menjadi 0,6. Nah, untuk grafik derajat keanggotaannya berada di sini. 0,4 ada di sini, 0,6 berada di atasnya, gitu ya. 0,4 di bawah dari 0,6. Nah, dia berada di 162. 162 berarti ada di sini. Pertemuan antara grafik 150 ke atas dan 170 yang ke atas juga tuh. Dari 80 ke 170 dan 150 ke 240 berada di tengah-tengah di garis pertemuannya itu. Nah, setelah itu ada di penjelasan selanjutnya ada bermacam-macam cara untuk menentukan aturan fasi, di mana berikut ini menggunakan fungsi keanggotaan trapesium dengan 5 nilai linguistik. PWM long, PWM agak long, PWM normal, PWM agak normal, dan PWM short. Jika X sama dengan A, maka Y sama dengan B. Nah, sekarang kasus selanjutnya adalah jika nilai CRISP input 195 lux berada di antara redup dan terang. Selanjutnya kita masukkan ke aturan fasi, di mana yang pertama jika kondisi gelap maka lampu memiliki aturan PWM long atau dia berada di PWM long. Nah, jika kondisi agak redup maka lampu berada di PWM agak long, dan jika kondisi redup maka lampu berada di PWM normal, dan jika kondisi agak terang maka lampu berada di PWM agak normal, dan jika kondisi terang maka lampu berada di PWM short. Yang dimaksud PWM ini sinyal. Jadi kalau gelap itu dia berada di sinyal lampu PWM long, jika agak redup berada di sinyal lampu PWM agak long, sampai ketika dia terang maka berada di sinyal lampu PWM short. Gitu ya. Berada di lampu sinyal PWM short, ya betul, berada di lampu sinyal PWM short. Nah, di penjelasan selanjutnya ini kurvanya. Jadi kurvanya dari PWM short ke 30, 10 ke 100 agak normal, kemudian normal di 80 sampai 170, agak long berada di 50, 150 sampai 140, dan PWM longnya 200 sampai 255. Nah, dari kurva itu kita gambarkan berada di sini. Kita gambarkan ketika dia di di 0,4, jika nilai 0,4 berada di PWM
normal, dan 0,6 berada di PWM agak normal. Nah, PWM normal dan agak normal, redup dan terang ya, berarti kan agak normal dan normal. Nah, gambarnya seperti ini, berada di dalam kurva, agak yang satu 0,6 berada di agak normal dan 0,4 berada di dalam trapesium normal. Nah, setelah itu kita lakukan diversifikasi menggunakan model Sugeno yang menggunakan fungsi keanggotaan yang sederhana, yaitu singleton. Keanggotaan yang memiliki nilai derajat keanggotaan 1 pada nilai Kripps tunggal dan 0 pada semua Kripps yang lain. Metode yang digunakan adalah weighted average untuk diversifikasi, maka rumusnya adalah Y bintang sama dengan 0,4 per 125, 0,4 dikali dengan 125 dijumlahkan dengan 0,6 dikalikan dengan 55 per 0,4 plus 0,6, hasilnya adalah 83 PWM. Nah, untuk gambarnya tetap seperti ini, hanya saja nilai trapesiumnya, gambar trapesiumnya hilang, tapi dia tetap berada di sinyal yang sama, yaitu jika di 0,6 berada di PWM agak normal dan 0,4 berada di PWM normal. Oke, dari penjelasan itu tadi yang sudah saya sampaikan, dari dari derajat keanggotaan, kemudian falsifikasinya seperti apa, perhitungannya seperti apa, maka di step terakhir kita bisa melihat, di slide terakhir kita bisa melihat flow-nya atau chart flow dari program tersebut, mulai dari mulainya lampu sampai dengan lampu itu nanti memberikan output berupa apa, berupa terangkah, berupa gelapkah, atau berupa terangkah, berupa redupkah, atau berupa gelap. Nah, dimulai dari, jadi ada startnya ini, dari langkah startnya, langkah mulainya, kemudian diinisialisasi. Setelah diinisialisasi, dia masuk ke dalam sini nih, step selanjutnya adalah menampilkan LCD mode nilai PWM. Nah, di nilai PWM itu kemudian di di interrupt mode. Nah, setelah itu ke langkah selanjutnya, yaitu jika peer kondisi 0 atau 1. Nah, ketika 0 maka dia lampunya padam akan kembali ke inisialisasi kembali. Nah, setelah itu kalau dia kondisinya nyala, satu dalam satu itu menjadi kondisi nyala didefinisikan menjadi angka 1 di sini. Jika dia 1 maka dia akan nyala. Jika LDR-nya kita lihat dulu modenya seperti apa. Kalau dia itu gelap maka lampunya akan terang. Jika dia lingkungan sekitarnya redup maka lampunya juga akan redup, dan jika lingkungan sekitarnya terang maka dia lampunya akan gelap. Nah, dari situ maka kita akan mendapatkan efisiensi dari penggunaan listrik, di mana lampunya bisa di-adjust secara otomatis mengikuti lingkungan sekitar. Jadi kalau lingkungan sekitarnya itu gelap, ya dia otomatis lampunya akan terang sendiri. Ketika lampunya itu, lingkungan sekitarnya itu terang, maka lampunya juga akan gelap. Nah, tidak ada campur tangan manusia di sistem cerdas kali ini. Kalau campur tangan manusia itu hanya sekedar saklarnya aja on atau off. Kalau mau dinyalakan ya di on, kalau dia mau dimatikan ya di off aja, kan begitu. Nah, ini ada sampai 3 variabel. Lampunya bisa diredupkan juga kalau memang lingkungan sekitarnya redup gitu. Nah, itu ya, jadi penerapan sehari-hari bisa diterapkan di showroom mobil. Jadi ketika kita mendapatkan di sebuah showcase itu nanti di sebuah showroom atau showcase, ada produk unggulan. Banyak produk unggulan itu diberikan lampu oleh si ownernya itu. Nah, si lampu itu akan menyorot sebuah produknya kan bisa dilihat baik atau terlihat keren ketika lampunya juga pencahayaannya keren. Nah, kalau lingkungan sekitarnya gelap, ya otomatis lampunya akan menjadi terang juga. Jadi otomatis si produk itu akan tersorot dengan bagus ya, paling tidak itu ter-highlight dengan baik gitu. Nah, itu untuk penerapan sehari-hari, atau juga bisa dihitung penggunaan kelistrikannya, penggunaan daya konsumsinya. Nah, ketika kita menggunakan saklar, dayanya yang ngikuti nyala lampu tersebut. Kalau lampunya nyala, ya dayanya dipakai, otomatis penggunaan listriknya juga bertambah. Kalau lampunya mati, ya otomatis dayanya tidak teralirkan daya, tidak teraliri listrik, otomatis lampunya mati dan penggunaan listriknya menjadi 0. Nah, tapi kan tidak semua orang pingin manual ya, ada yang diotomatisasi seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi dari produknya itu seperti ini. Seperti ini. Ini yang ada di jurnal. Nanti saya sampaikan yang saya modifikasi, dan setelah ini saya tunjukkan untuk source code-nya.
Nah, untuk source code-nya sendiri seperti ini, saya tampilkan terlebih dahulu secara garis besar saja. Nanti untuk demo produknya bisa dilihat pada apa ini, bisa dilihat pada beauty shoot yang sudah saya sertakan dengan video ini juga. Oke, sebentar. Oke, ini untuk fuzzy control. Jadi dari produknya itu kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Jadi ini lampunya ketika dia menyala. Nah, hanya saja ini kurang dimmer. Jadi kalau dimmer itu fungsinya dia untuk meredupkan, jadi dari gelap menjadi redup, dari gelap menjadi terang itu kan pada proses tuh, ada redup dulu kemudian jadi terang, kemudian kalau dia dari terang menjadi gelap kan juga ada proses dari terang ke redup dulu kemudian gelap. Nah, di rangkaian ini kebetulan untuk sensor dimmer atau perangkat dimmernya belum terpasang, tapi secara logika atau secara coding, secara sistem cerdasnya itu sudah sesuai, penerapan fuzzy-nya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi contoh ini kan bisa dilihat yang warnanya yang di sini nanti saya jelaskan saya sampaikan, saya sertakan juga beauty shoot, jadi bisa lebih jelas untuk bentuk produknya seperti apa. Kalau ini kan dia karena di testing jadi agak gelap di lingkungan sekitarnya itu, supaya saya mendapatkan foto yang baik supaya saya mendapatkan foto yang jelas dari LCD yang ditampilkan di sini. Nah, di sebelah kiri ini ada lampu warna merah kecil dan hijau kecil, dan ada merah ini juga. Ini adalah Arduino Uno. Kemudian ini adalah I2C LCD, dan ini adalah sensor LDR. Nah, di sini sebetulnya lampu sekitarnya dia agak-agak redup gitu, makanya lampunya di sini terang. Nah, bahkan mungkin mendekati redup. Jadi di lingkungan sekitar ini hampir gelap. Kemudian fuzzy controlnya dia memunculkan LDR-nya adalah nilai LDR dari sini, dia ditangkap oleh microcontroller di angka 966. Kemudian LED outputnya adalah di angka 38. Nah, sekarang bagaimana kalau saya kasih lampu atau saya kasih inputan berupa cahaya yang cukup terang di sensor LDR-nya? Saya gunakan handphone yang flashnya menyala atau lampunya menyala, maka didapatkan nilai LDR yang cukup kecil, yaitu 232, dan LED-nya menjadi 19. Nah, ketika LED-nya 19, otomatis LED ini mati seperti itu. Jika ini dia nyala secara otomatis, dan ini dia akan mati secara otomatis. Jika ditambahkan dimmer, maka dia akan ada proses redupnya itu akan ada, tapi karena tidak ada dimmer, otomatis redupnya itu hilang. Nah, tapi secara codingan, secara konsep, secara penerapan itu sudah betul, hanya modul dimmer yang belum diterapkan saja gitu. Nah, untuk codingannya coba saya bukakan supaya mengerti dari proses itunya, itu proses proses spesifikasinya. Kalau spesifikasi sendiri itu dilakukan di library, tapi kita bisa melihat urutan dari codingan tersebut. Oke, untuk codingannya seperti ini, menggunakan bahasa C di platform Arduino IDE. Nah, bisa dilihat bahwasanya library yang dipakai adalah fuzzy.h, wire.h, dan liquid crystal I2C.h. Nah, di fuzzy menggunakan library wire.h ini digunakan untuk wiring, dan liquid crystal I2C ini digunakan untuk LCD-nya. Nah, inisialisasi objek fuzzy-nya adalah fuzzy dikalikan fuzzy kecil, F besar fuzzy dikalikan dengan fuzzy sama dengan menjadi new fuzzy atau fuzzy baru, dan dia di step selanjutnya adalah menginisialisasi LCD I2C-nya. Nah, di LCD I2C-nya adalah dengan alamat 0x27 dengan lebar 16 dot, 16 baris, dan 2 kolom, 16 kali 2, 16,2. Ini alamat dari I2C-nya itu.
Nah, kemudian input LDR-nya adalah variabelnya adalah fuzzy Z dikalikan dengan dark kali dark menghasilkan fuzzy baru yaitu di angka 0,0,200,400, dan jika dim, jika dia redup, maka fuzzy barunya adalah 200,400,600,800, dan jika terang maka fuzzy Z-nya yang baru adalah 600,800,1000 dan 1000. Nah, output LED-nya jika dia LED mati maka di angka 0,0,50,100. Jika LED dalam bentuk LED-nya redup maka 50,100,150,200. Jika dia terang maka 150,200,255,255. Nah, kemudian kita masukkan ke setup programnya, buat setup di mana dia ditampilkan ke serial, ke port serial untuk debugging, untuk keperluan debugging, berada di port virtual 9600 di alamat 9600. Nah, kemudian diinisialisasi LCD itusinya LCD init, kemudian LCD backlight dan LCD kursor adalah 0,0 dimulai dari baris ke 0 kolom ke 0. Kemudian di print fuzzy controlnya berapa. Nah, di print fuzzy control, kemudian didefinisikan variabel fuzzy input dikalikan dengan lampu light sama dengan menghasilkan nilai fuzzy input yang baru yaitu 1 jika dia dark, light-nya jika dia dark atau dia redup atau dia terang, dan kemudian fuzzy inputnya terang. Nah, jika dia di sini fuzzy set yang baru yaitu fuzzy input 1 sama dengan yang di atas, yaitu jika fuzzy setnya LED fuzzy set yang baru adalah LED off, dan fuzzy set yang kedua yaitu LED dim, fuzzy set yang ketiga adalah LED bright, dan fuzzy set outputnya berupa LED. Nah, yang di atas ini adalah fuzzy input untuk kondisi lampunya nanti seperti apa, dan ini juga mendefinisikan dari lampunya itu fuzzy outputnya. Kalau yang atas ini adalah inputnya, yang bawah ini adalah outputnya. Nah, kemudian didefinisikan aturan fuzzy-nya yaitu fuzzy rule fuzzy rule antecedent dikalikan dengan if dark sama dengan new fuzzy rule antecedent, jika dark maka join single dark. Nah, kemudian jika fuzzy rule consequent dikalikan dengan LED bright, kemudian menghasilkan fuzzy baru yaitu fuzzy rule consequent. Setelah itu lalu LED bright menambahkan output LED bright. Nah, kemudian fuzzy rule sama dengan fuzzy rule 1, new fuzzy rule 1 if dark dan LED bright, fuzzy add fuzzy rule 1 masuk ke dalam fuzzy rule 1. Nah, jika dia antecedent atau redup atau dim posisi redup, maka menghasilkan fuzzy rule yang antecedent. Nah, jika dia redup maka join single dim. Nah, join single redup. Nah, jika dia konsekuen LCD-nya dim, LED-nya dim, maka dia masuk ke konsekuen dan LED-nya masih dim, kemudian outputnya adalah LED dim. Nah, fuzzy rule yang kedua jika dia dim maka tetap dim, dan fuzzy rule yang baru atau menambahkan nilai fuzzy yaitu fuzzy rule yang kedua, dan jika dia terang maka dia di sini fuzzy rule yang baru, fuzzy rule. Kemudian if bright-nya join single bright. Rule konsekuennya adalah LED dikalikan dengan LED off, new rule konsekuen, lalu LED-nya mati dan menambahkan output LED off. Nah, fuzzy rule yang ketiga yaitu fuzzy rule dikali fuzzy rule 3, fuzzy rule 3 sama dengan new fuzzy rule 3 if break dan LED off. Nah, fuzzy sama dengan add fuzzy rule ketiga. Loop, white loop dimasukkan ke dalam loopnya. Dia membaca LDR value analog read dari sinyal analog A0. Nah, kemudian di print LDR value. Nah, fuzzy set input yang baru adalah 1 LDR value jika fuzzy if kosong. Nah, ambil output fuzzy nilai float LED value fuzzy, kemudian didefusifikasi 1 analog read 7 dan LED value. Nah, jadi output fuzzy-nya analognya LED-nya itu berada di pin ke-7. Pin ke-7 LED value di pin ke-7, dan fuzzy setelah difuzzy kan didefusifikasi. Nah, ditampilkan nilai pada LCD set cursor adalah di alamat 0,1 baris ke 0 di kolom ke-1.
di baris pertama, di baris yang alamat LCD-nya di kolom pertama. LCD print LDR-nya berapa, kemudian menampilkan LDR value dan LED. Jadi LED-nya ada LED menampilkan nilai dari LED value-nya itu. Nah, kemudian ditunda sejenak di LED 100 untuk mendelay dari pembacaan yang ada di sensor LDR dan tampilan yang ada di LCD. Nah, itu codingan yang saya terapkan pada rangkaian Arduino Uno pengendali lampu ruangan berbasis microcontroller. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan yang berjudul pengendali intensitas lampu ruangan berbasis Arduino Uno menggunakan metode fuzzy logic. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membawa manfaat dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam presentasi yang telah saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.